Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Febrianyolani dengan NIM 2004-6020 dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjawab soal UTS SIB 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Aisyah MPD dan Ibu Hera Astuti MPD. Soal yang pertama, analisislah kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, baik dari segi waktu kedatangan, negeri asal, dan golongan pembawaannya. Karena banyaknya kelemahan yang terdapat di dalam teori-teori tersebut. Para ahli juga ragu terhadap kapan pastinya agama Islam masuk ke Nusantara. Kita tahu bahwa teori-teori masuknya ke Nusantara yang terkenal ada 3. Yang pertama yaitu teori Gujarat yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Mereka berdagang sekaligus menikahi warga pribumi atau warga Nusantara. Yang kedua yaitu teori Mekkah. Teori Mekkah ini mempercayai bahwa agama Islam masuk dari Arab, langsung dari Arab itu sendiri. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini mempercayai bahwa agama Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berdagang di Nusantara, yaitu pedagang Persia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tahun masuknya teori itu sangatlah berbeda. Menurut teori Mekkah, yaitu teori yang lumayan banyak dipercaya oleh sebagian orang, yang juga dipercaya oleh Profesor Dr. Buya Hamka, agama Islam itu masuk pada abad ke-7. Sedangkan menurut teori Gujarat dan teori Persia, agama Islam itu masuk pada abad ke-13. Padahal sebelum itu agama Islam sudah masuk ke Nusantara menurut teori Mekkah. Salah satu bukti masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Mekkah adalah adanya perkampungan Islam yang didirikan di daerah Aceh. Sedangkan menurut teori Gujarat, bukti bahwa Islam itu dibawa dari Gujarat adalah adanya makam Fatimah binti Maimun pada abad ke-13. Soal kedua, kita ketahui bahwa agama dan budaya yang ada dan berkembang di Nusantara datang dari luar, baik Hindu, Buddha maupun Islam. Akan tetapi, kenapa masuknya Islamlah menjadi awal penanda era modern dan terbentuknya masyarakat yang beradab di dikarenakan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara paling awal berasal dari catatan berbahasa Tiongkok dengan nama-nama yang menggunakan nama-nama Muslim. Juga banyak pelaut dari luar Nusantara yang mencatat munculnya kerajaan Islam pertama itu dari Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama di Asia Tenggara itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Jadi itulah mengapa kerajaan Islam dikatakan sebagai penanda awalnya masuk ke zaman era modern. Analisis hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dengan proses munculnya Kesultanan Malaka. Kemundurannya, setelah Malikul Az-Zahir wafat, kejayaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Lalu datang serangan dari Majapahit yang menyebabkan Samudra Pasai tidak dapat bertahan lama, sehingga Kesultanan Samudra Pasai jatuh dan berakhir begitu saja. Kehancurannya, Portugis mulai masuk ke Samudra Pasai pada abad ke-15. Samudra Pasai diambil alih oleh Portugis, lalu dapat direbut oleh Kesultanan Aceh. Lahirnya Kesultanan Malaka itu karena melarikan dirinya Prameswara ke Malaka.
Yang kedua, Prameswara menjadi mu'alaf dan mendirikan sebuah kesultanan di daerah Malaka. Untuk perkembangan dan kejayaannya, berkembang semenjak Sultan Iskandar Shah yang berusaha agar banyak pedagang dari luar untuk datang ke Malaka, sehingga Malaka menggantikan Kesultanan Samudra Pasai menjadi Kesultanan Maritim dan menjadi kesultanan kedua yang bisa menguasai jalur perdagangan. Soal nomor 4, analisislah beberapa faktor yang menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara. Lalu hubungkanlah analisis tersebut dengan keadaan Indonesia saat ini. Mengapa Kesultanan Aceh Darussalam itu mampu menjadi kerajaan terbesar dan mampu menguasai seluruh perdagangan dunia? Alasan pertama dikarenakan letak ibu kota Aceh sangat strategis yang berada di pintu gerbang pelayaran dari India Timur dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, dan Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh atau pelabuhan Olele pada masa itu memiliki persyaratan baik sebagai pelabuhan dagang. Pelabuhan itu dilindungi oleh Pulau W, Pulau Nasi, dan Pulau Bewen dari ombak besar. Yang ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting dalam mengadakan perdagangan internasional. Kita tahu bahwa rempah-rempah merupakan hal yang paling dicari oleh para pedagang. Gunanya untuk di saat musim dingin, rempah-rempah itu sangat digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Karena negara-negara tersebut memiliki 4 musim yang sangat ekstrim, sehingga mereka mencari rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, dan pada saat itu Aceh adalah pilihan untuk sumber dari lada itu salah satunya, hingga membuat para pedagang ingin mencari rempah-rempah ke daerah Aceh. Yang terakhir, jatuhnya Melaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang melakukan perdagangan ke Aceh. Sebelum itu, Malaka merupakan tempat pelabuhan dagang terbesar di Asia Tenggara. Baik pedagang dari India, Timur Tengah, Cina, dan lain sebagainya datang ke Malaka. Namun pada abad ke-16, Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga Aceh menjadi tempat perdagangan sementara. Sehingga Aceh menjadi pusat perdagangan setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hubungan antara kejadian yang tadi dengan Indonesia saat ini, Indonesia masih menjadi negara maritim terbesar serta masih menjadi sasaran negara lain untuk mencari rempah-rempah dan juga untuk mencari sumber daya alam. Kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Itu sangat berguna bagi negara-negara itu untuk yang kita jelaskan tadi, menghadapi musim dingin yang sangat ekstrim. Kelima atau soal terakhir, berikan jawaban analisis saudara terhadap pertanyaan penutup dari Profesor Azio Umar di Azra pada makalah beliau yang berjudul Jalur Rempah dan Kosmopolitan Intelektualisme Islam. Pada saat ini, Cina akan merencanakan menggagas tentang jalur sutra maritim yang merupakan bagian dari rencana besar tentang The Silk Road, Economic Belt, and the 21 Century Eropa melalui jalur darat dan Cina dengan negara-negara lainnya. Rencana itu merupakan bagian dari ambisi teritorial yang dilakukan oleh Cina untuk mempermainkan hegemoni lebih besar dalam dunia internasional dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, perdagangan, dan politik.
Secara historis, jalur sutra maritim ini tidak didukung kenyataan yang pernah ada. Jalur rempah tidak pernah secara substantif melibatkan jalur sutra. Rempah-rempah tetap menjadi bagian terbesar perdagangan sepanjang jalur rempah dari Kepulauan Maluku hingga melintas melalui selat Kepulauan Laut Tengah. Jalur sutra maritim ini melibatkan 60 negara dan menjadi realisasi dari negara Cina. Pertanyaannya, apakah Indonesia bakal terjebak dalam ambisi Republik Rakyat Cina terkait jalur sutra maritim? Iya, mengapa? Dikarenakan Indonesia sejak dahulunya dari zaman Kerajaan Majapahit sudah menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Dan Indonesia merupakan sumber dari rempah-rempah dan bisa dijadikan sasaran oleh negara Republik Rakyat Cina. Saat sekarang ini kita bisa lihat bahwa Cina menguasai perekonomian secara keseluruhan. Dan jika Cina membuka jalur maritim sutra itu, maka Cina mengalami keuntungan yang sangat besar. Karena dari segi ekonomi, Cina mampu dan Indonesia hanyalah dijadikan sasaran untuk perdagangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya bisa jawab dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.